اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan kajian surah Hud, masih menceritakan kesombongan kaum Samud ya. Pada waktu diajak untuk bertobat oleh Nabi Soleh, mereka malah membabi buta, bahkan onta Allah dibunuh dengan cara keji yang kemudian menyebabkan Nabi Soleh mengultimatum bahwa 3 hari jaraknya pasti azab akan turun. Prinsipnya tidak pernah berubah, bahwa yang namanya azab itu tidak bisa diantisipasi kalau sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau dalam bahasa bencana itu namanya dimitigasi atau mitigasi. Seperti BMKG mengingatkan kemungkinan akan ada badai, maka BMKG meminta nelayan tidak melaut. Nah, itu namanya mitigasi, diantisipasi. Akan ada debit air tinggi di sungai, maka orang-orang yang menghuni di bantaran sungai diberitahu agar siap-siap. Nah, itu namanya mitigasi. Akan ada bencana. Nah, itu belum disebut azab. Disebut azab ketika ada orang tidak mampu mengantisipasi, dia jadi korban atau dikorbankan oleh Allah, sehingga bencana itu membuat riwayat dia berakhir sia-sia, karena statusnya kan azab. Nah, itu namanya azab yang disebut dengan sistem yang tidak berubah, karena sifat azab itu pasti tidak dapat diantisipasi. Maka sadar tidak sadar Allah menyelamatkan dulu orang beriman. Jadi Allah pasti menyelamatkan dulu orang yang beriman. Kita koma dulu ya. Kita koma dulu di situ. Kita coba bandingkan dengan pernyataan guru kita Kiai Haji Zainuddin NZ yang populer potongan ceramahnya. Yes, sejuta umat. Kamu yang zina, kamu yang maksiat, tapi kita juga ikut jadi korban. Ada gitu ya? Betul.
mungkin itu bukan azab, bencana. Karena tidak mungkin Allah membiarkan orang beriman menjadi bagian dari korban azab Allah. Itulah yang kemarin saya berkali-kali minta maaf pada waktu kita coba memetakan misal kasus Cianjur. Ya, itu kan sensitif. Apakah setega itu kita menyebut yang masuk daftar korban itu azab? Kemudian kita buat terobosan satu peristiwa, ada yang menjadi azab, ada yang menjadi enggak. Peristiwanya masa gempa Cianjur. Nah, berarti disebut azab itu ketika ada orang tidak mampu mengantisipasi dan statusnya dikorbankan oleh Allah. Kenapa? Karena prinsip lainnya Allah tidak mungkin membiarkan orang beriman jadi korban azab. Kenapa? Mari kita lihat ayat kita, yaitu sekarang di ayat 66. Falamma jaa amruna, kalau sudah ditombol tekan tombol oleh Allah, azab dimulai, maka tidak ditawar, tidak bisa ditawar, ditunda nggak bisa. Allah cepetan setitik nggak bisa. Pasti terjadi menurut ketentuan Allah. Maka kalau sudah begitu, maka najaina sholihan. Ini kasusnya Nabi Soleh. Maka Allah mengevakuasi Nabi Soleh dulu. Itu pasti. Tapi kan Ustadz, kami bukan Nabi Soleh. Ini kebetulan Nabi Soleh. Tentu Pak Haji Rusdi tetap akan diprioritaskan oleh Allah. Amin, amin. Diselamatkan kalau menjaga keimanan. Masya Allah. Kalau Allah menetapkan suatu kawasan, Masya Allah. itu terdampak azab. Jadi cuma kita ini ya kembali seperti yang kita coba terobos orang baik, jadi nggak tega kita nyebut KB. Nah, azab kan tidak hanya Nabi Soleh. Nanti kemudian ada komentar, wajar Ustaz, piraku Nabi dipermalukan. Masih ingat kajian kemarin? Jadi sifat azab itu mempermalukan. Oh, Ya kan kemarin kan? iya. Lah coba kita renungkan. Ada ustaz mati dalam gempa bumi, disinakan amat, akhirnya dipermalukan. Secara teori mestinya nggak terjadi, pasti diselamatkan. Gimana coba cara kita mengomentarinya Pak Jurus yang di tsunami Aceh? Iya, peristiwa Aceh itu kan semua banyak korban. Ada ulama, Iya, ada ulama, semua pada jadi korban. ada ulama, ada umat. Padahal janji Allah, pasti Allah mengevakuasi dulu orang-orang soleh, Iya. orang-orang beriman, agar tidak menjadi bagian dari korban azab. Azabnya ini, peristiwanya kan tsunami itu. Nah itu harus kita renungkan bahwa yang bisa menjadi perisai dari azab Allah adalah keimanan. Sepanjang kita masih beriman, maka waranti atau garansi tetap terpelihara, tidak akan dikorbankan oleh Allah dalam proyek azab ya. Karena gempa itu kan alat doang, alat Allah.
azab itu macam-macam. Ya, begitu. Dalam peristiwa tsunami Aceh itu, Iya. ada satu kejadian, kebetulan teman saya pula yang mengalami ini. Sekian bulan sebelum tsunami, dia meninggalkan negeri itu, dia pindah ke kota lain. Ya, itu disebut dievakuasi oleh Allah. Itu. Tuh, Jadi kan? dia selamat ya dari bencana itu. Ya kan kita sering dalam komunikasi kita sehari-hari, untung dari sini pasar tuh. Nanti kaya lah ini pasar dulu kobongan, pasarnya terbakar. Ternyata hanya gara-gara sepele. Mungkin suruh ngebenerin kancing istrinya, baju istrinya. Macam-macam lah. Padahal sudah direncanakan sejak kemarin Kang besok nih pasar. Nah itu namanya dievakuasi oleh. Jadi agak sulit ya kita membicarakan kasus-kasus terjadi. Yang pasti garansi Allah tidak berubah, bahwa Allah pasti akan mengevakuasi orang-orang beriman ketika suatu azab ditetapkan, agar orang beriman tidak menjadi bagian, tidak masuk daftar list korban azab-azab ya. Karena kan alatnya banyak, bisa tabrakan kendaraan, kecelakaan lalu lintas, bisa gempa, bisa banjir, itu kan azab. Bahkan ada azabun muhinun, azab yang menghinakan. Kepala daerah, istrinya mungkin suaminya bukan kepala daerah, cekcok, cerai, sehingga ekspektasi publik kepala daerah makan tauladan, masih pegatan sih. Dibuktikan nyalon lagi nggak ada apa. Kan publik itu pengennya ideal aja, kepala daerah mah tauladan, sehingga oleh kerungu pegatan. Cerai. Nah, ini udah pegatan cerai lagi. Nah itu udah menghinakan. Nah itu juga azab. Jadi azab itu spektrumnya lebar luas, tapi sifatnya nggak berubah. Sifatnya nggak apa, Pak? Lebar, spektrum itu kisarannya lebar, tapi sifatnya nggak berubah, tidak dapat diantisipasi. Bahkan oleh Nabi sekalipun, kan gitu ya. Nah, dalam kasus misal azabnya itu menghinakan, maka akhirnya dibikin cekcok si suami istri itu. Allah sudah menetapkan akan dipermalukan ini suami istri. Nah, sewa konsultan, psikolog, tetap ada ini nggak bisa kalau sudah di. Nah, yang menarik pada kasus kaum Samud, waktunya 3 hari akan digenosid si masyarakat Samud itu. Allah lebih dahulu mengevakuasi Nabi Soleh bersama beberapa pengikut. Itu pasti sampai kiamat akan begitu. Jadi kalau ada suatu azab, gampangannya kobongan umat, yakinlah yang beriman gak mungkin dibiarkan terbakar dalam rumah itu, percaya. Jadi kalau ada yang terbakar, yakin itu konfirmasi bahwa dia layak dikorbankan oleh Allah karena lagi tidak beriman. Cuma kita orang baik gak mungkin nyebut azab itu. Kita ini orang baik-baik gitu, nggak ingin menyakiti kan. Ya, jadi standarnya nggak berubah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak pengen dikorbankan oleh Allah dalam tragedi azab, jangan putus iman, karena kita tidak diberitahu tanggal waktu kapan azab terjadi. Nah, kembali kepada pidato guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ dari sejuta ya, nggak naik-naik. Dari
sejuta umat. Lo yang zina, lo yang mabuk, tapi kita juga jadi korban terhadap sebetulnya enggak. Jadi orang mukmin tidak mungkin jadi korban azab. Ustaz, Ya. dalam peristiwa tsunami Aceh ada testimoni seseorang yang kebetulan Chinese ya, kan kafir gitu. Tapi dia di rumah memang dekat masjid gitu ya, masjid Baitul Rahman. Dia itu selamat Pak. Nah, dengan selamatnya itu beliau itu melihat keajaiban bahwa ada pengakuannya gitu ya. Ada yang banyak yang berbaju putih itu melindungi masjid Baitul Rahman itu, sehingga beliau masuk menghubungi Ustaz untuk masuk Islam. Bagaimana kondisi ini Pak? Apakah kan dia murtad dulu gitu? Ya, pertama kita beritahu berarti dia selamat dari tsunami, ya gitu kan? Bukan diselamatkan Allah dari tsunami, kita bedain. Kita mengambil kata kunci najaina, dievakuasi. Dievakuasi. Dia beruntung tidak jadi korban tsunami. Padahal dia tidak masuk daftar list yang akan diselamatkan Allah dari, anggaplah azab ya. Karena sekali lagi setiap kali azab itu diselenggarakan oleh Allah, pasti Allah melakukan prosedur tetap, namanya evakuasi orang beriman. Jadi kaidahnya demi Allah tidak berubah. Tidak mungkin ada orang beriman dibiarkan jadi korban azab. Pasti lebih dahulu dievakuasi. Maka selalu ada fakta, ada cerita. Ustaz, galita itu kan kiai, tapi yaitu konfirmasi. Ya, silakan dibangun opini sendirilah. Nah, oleh karena itu pada peristiwa tsunami, tapi Ustaz dia kafir Ustaz, selamat. Maka jawabannya bukan diselamatkan, bukan dalam proyek evakuasi Allah terhadap orang beriman. Tentu Allah dengan caranya ada ingin memberi hidayah. Ternyata dia sukses melalui keberuntungan tsunami, dia masuk Islam. Bahwa kemudian dia diberi izin melihat orang-orang berbaju putih ya, mengepung masjid. Apa diberi ngepung masjid itu lagi tsunami je. Biar nggak airnya ke sana. Lah dipepet itu kan. Malaikat itu. Kasat mata gitu. Ya, dia beruntung. Ya, kita kembali ya. Saya sekali lagi ingin menegaskan, setiap kali ada azab, pasti Allah lebih dahulu mengevakuasi orang beriman, karena Allah tidak akan pernah membiarkan orang beriman jadi korban azab yang Allah ciptakan sendiri. Itu pasti. Kalau terjadi dalam cerita nyata sekarang, itu konfirmasi. Konfirmasi, oh sebenarnya mah begini begitu. Sebagaimana hadis, tinggal satu jengkal orang itu masuk surga, kata kita. Ternyata kan oleh Allah dimasukkan neraka. Artinya oleh Allah dipermalukan. Yang kamu bilang ahli ibadah itu ahli neraka ya. Tinggal satu jengkal lagi masuk neraka. Jadi sistem Allah nggak bisa dimanipulasi. Yang bisa dimanipulasi itu sistem Pak Jokowi, Bu Mega, SBY. Berapa Pak Jurti jumlah presiden Indonesia? 7. Iya. Seluruhnya serius sekarang. Baru 7. Wakil presidennya? Wakilnya banyak. Berarti 7 sedikit. Ya, di zaman
apa ini? Banyak wakil. Soeharto itu wakilnya berganti-ganti itu. Oke, jumlah nabi yang dipopulerkan berapa? 25. Nah, berarti lebih cepat mengingat nama nabi daripada nama wakil presiden. Alhamdulillah, Ustaz, alhamdulillah. Sebab saya nggak yakin itu akan ditanya di hisab itu. Nama wakil presiden. Sultan Hamengkubuwono keberapa ya pernah jadi wakil presiden? 9. Itu yang kedua itu. Iya. Masa Soeharto. Kan masa Bukan Sultan Hamengkubuwono nomor berapa yang pernah jadi wakil presiden? Mesin takkan ini waktu ke keberapa coba? Enggak hafal saya. Saya Oh iya kan belum hidup ke Pak Haji Rusdi kan masih terlalu muda sekarang. Udah ya, udah saya berulang-ulang. Kenapa Nabi atau orang soleh dievakuasi dulu? Nggak boleh kita nyebut hebatnya singliani mekobong, nggak bisa. Dilimitasi, dibatasi. Birahmatin minna, sebagai bukti belas kasihan Allah. Jadi tidak boleh membangun opini lamun tawur ake salat kobong itu nggak bisa. Jadi amal soleh kita bukan alat penyelamat kita. Ya, amal soleh itu adalah memastikan kita masuk daftar di belas kasihan Allah. oh iya. Jadi bedakan ya. Makanya cermat ayat itu. Birahmatin minna. Binya bisa babian. Jadi binya bisa babian. Tapi kan amal itu bisa jadi wasilah ya ketika kisah Ashabul Kahfi itu kan. Iya, makanya ini kita perbaiki cara pandangnya. Adalah nanti kan sudah ditegaskan tidak akan mungkin ada orang bisa masuk surga karena amal kamu. Pasti karena rahmat Allah. Nah sudah kita perbaiki definisinya. Rahmat dimaksud itu belas kasihan Allah. Artinya tidak matematis timbangannya cukup ya matematik enggak. Pasti dimakap lagi oleh Allah, dimakap lagi. Dalam kasus azab orang-orang beriman diselamatkan, dievakuasi dulu oleh Allah. Nggak boleh kemudian kita keluar dari ayat ini. Misal gini, saudara-saudara, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah. Keluarga besar kita ini selamat, yang lain tidak selamat. Ini bukti amal ibadah. Nggak bisa. Karena itu kesombongan namanya. Yang jelas kita bersyukur kepada Allah. Dulur kula sedang niki dikrunya nih Allah. Nah mari kita cari sebab kenapa saudara kita ini masuk daftar yang dikrunya nih Allah. Amal ibadah, keimanan. Birahmatin minna wa min hayyin yauma idin, dan terselamat dari situasi yang mempermalukan. Kebayang tidak oleh Bu Aslihah, kepala sekolah Al-Azhar, ketabrak beca mati. Ngisi-ngisinakan. Nah itu azab. Hizb. Kebayang tidak Nabi Soleh masuk daftar yang tewas dalam azab kaum Samud. Ngisi-ngisinakan orang. Nah maka tujuan Allah menyelamatkan agar kehormatan orang beriman tetap terjaga. Artinya ini sebetulnya sulit dinalar. Kalau ada ahli ibadah masuk dalam daftar suatu tragedi, sulit dinalar sebetulnya.
Cuma sekali lagi kita ini secara sosial orang baik, pengguna bahasa yang baik, kita selalu membangun apa? Kemarin Bu Nemi apa itu? Eufemisme. Sehingga kita menenangkan diri. Itu insya Allah jadi ahli surga. Kalau pakai kaidah ini kan sulit. Kaidah ini. Nah, dari Nabi Soleh, Nabi Yunus, Nabi Nuh kan tetap formatnya nggak berubah. Nah, ini sedang mengingatkan Nabi Muhammad jangan khawatir. Nah, itu kan judulnya begitu kan. Kita teruskan dulu karena ini merojain kemarin Sabtu ya. Kok bisa begitu sih Allah, yang lain mah tewas, beberapa yang tidak tewas. Itu membuktikan innallaha, karena sesungguhnya Allah itu qawiyyun, kuat, mampu membiarkan sebagian tewas, sebagian dievakuasi. Kuat. Kata kuncinya sekali lagi disebut azab ketika tidak bisa diantisipasi. Kalau bisa diantisipasi namanya bukan azab, badai. Dan ada rumusnya, ada filmnya, Christine Hakim yang nulis lagu Eros Jarot, badai pasti berlalu. Selain itu Allah juga al-aziz, perkasa, tidak dapat ditawar. Walaupun 1 miliar orang menangis ya, tidak dapat ditunda, tidak dapat dipercepat. Ya. Nanti ada kisahnya habis ini ayat ini. Nabi Ibrahim melobi malaikat. Wisikat aja ngotot, tidak bisa. Nah, malaikat ini sedang melakukan perjalanan menuju daerah yang ditetapkan akan diazab, yaitu kaum Sodomi. Jadi petugas Allah ini buat apa tujuannya ya? Gali ketika berangkat di Yordania, kaum Sodom itu sempat-sempatnya mampir ini ngumai Nabi Ibrahim yang di Palestina. Karena Nabi Ibrahim ini kan addressnya 2, satu di Mekah, satu di Palestina. Yang di Mekah itu Siti siapa itu? Hajar. Sudah dianugerahi lebih dahulu satu putra namanya Ismail. Pada waktu masih sekampung seumat antara istri 2 Siti Sarah, Siti Sarah, yang Ismail Siti apa? Hajar. Siti Sarah dan Siti Hajar, wajar lah cemburu kan? Sebetulnya bukan cemburu percintaan, pegel hati melihat Siti Hajar sudah dibuahi anak, sementara Siti Sarah belum juga, usianya nggak bisa disetok, menua terus, menua. Ngukurnya bukan dari Siti Sarah, ngukur dari suaminya masing-masing. Nabi Ibrahim ada yang menceritakan pada saat itu beranjak 90 tahun, ada yang menceritakan 110 tahun ya. Terus malah Sarah ya. Yang jelas melihat suaminya, aduh rasanya kan suami itu rentan tua, rentan sudah tidak produksi. Kalau istri makan penyakit seperti mandul, kemudian masalah kerahiman. Ngelihat suaminya Nabi Ibrahim belum bangka, tua mual bakal dia anak, mual bakal dia anak. Dan Rabi namanya gendong si Ismail lah bertolak, sehingga
Nabi Ibrahim bisa dipisah. Satu adresnya di Mekah, satu di Palestina. Nah, ada malaikat lagi melaksanakan tugas untuk mengazab kaum Sodom LGBT di Yordan. Rutenya mampir rumah Ibrahim, mana tuh baik mana? Nah, maka Nabi Ibrahim kan nabi tukang nangis. Nabi Ibrahim itu nabi yang tukang pengibar, nangis baik. Maka doa paling banyak doa Nabi Ibrahim. Makanya kalau pengen punya anak hatinya lembut, kasih nama Ibrahim, panggilannya Ibra. Pegawaiannya bengkel mobil. Ibra. Nah, temennya pas latih. Ibra. Maka Nabi Ibrahim kan wajar melobi malaikat. Kadusnya, krunya, nggak bisa. Udah diputuskan, tidak dapat dimajukan sedetik pun, tidak dapat dimundurkan sedetik pun. Itulah azab tidak dapat diantisipasi. Nah, saya ulang-ulang terus karena harus mengkonfirmasi kejadian-kejadian yang ada ya. Mari kita teruskan ayat kita. Akhirnya azab yang dimaksud terjadi. Wa akhadha, maka diazablah siapa? Alladzina dzalamu, orang-orang yang oleh Allah divonis mendolimi diri sendiri karena membunuh onta Allah, menolak dinasihati Nabi Soleh, tidak mau meninggalkan tradisi, tidak mau meninggalkan bid'ah, ajaran Nabi dianggap ajaran baru. Akhirnya diajak cukup dengan satu suara keras, as-soyhah. Jangan tanya mirip apa bunyinya, apakah terompet atau beduk atau apa, karena kalau mau simulasi nggak bisa. Pokoknya suara, artinya untuk menggambarkan tidak rumit untuk mengazab manusia, orang yang bersalah itu nggak rumit. Fa'asbahu fi diyarihim, fa bukan summa. Kalau summa butuh waktu. Dengan waktu walaupun 5 menit orang bisa lari, escape, bisa mengantisipasi, bisa mitigasi. Ini mah nggak pakai waktu, nggak pakai jeda, tapi fa seketika. Fa'asbahu fi diyarihim, walaupun orang-orang itu bertahan di rumah karena badai akan datang katanya. BMKG dengungkan, dipikirnya dengan bertahan di rumah terhindar dari dampak buruk badai. Tetap saja jasimi tersungkur di dalam rumahnya. Itu kalau kita datang ke kampung itu di lokasi kejadian, bingung, sepi, lah ke uang metu, lah ke uang sedang nenangge, sepi. Sehingga dikomentari oleh Allah, ka'allam yaghnau fiha, seperti tak pernah ada kehidupan. Seketika. Jadi pernah saya ada ustadz mendramatisir, keren lah menurut saya. Jadi ada seseorang, ini kawasan village-nya, kampung, dia lagi ke sana, balik lagi udah nggak ada. Jadi hanya melengos, apa itu namanya? Menoleh sebentar, kembali lagi, udah habis itu, mati semua itu. Nah, itu yang disebut dengan ka'allam yaghnau fiha. Seperti perasaan mau kayak urip, ngeri kayak itu namanya azab. Jadi jangan membayangkan bencana, azab. Di dalam bencana mungkin ada yang merupakan azab Allah. Kok bisa tidak dapat mengantisipasi? Jadi sifat bencana itu apa? Gempanya, banjirnya, kebakarannya, tabrakannya, apanya? Akibatnya tidak dapat diantisipasinya.
Sifat azab itu. Ya. Jadi kalau begitu kita turunannya ya, turunannya. Allah menjamin orang mukmin dapat mengantisipasi situasi buruk apapun. Ya kan, turunannya kan. Jadi Allah menggaransi orang beriman mampu mengantisipasi situasi buruk dalam bentuk apapun. Tapi dengan cara Allah, namanya birahmatin minna. Bukan karena hebat, bukan. Sebetulnya tidak ada orang mukmin yang konyol, itu nggak ada. Mati konyol, nggak mungkin, nggak mungkin. Saya nggak yakin ada cerita begitu. Kita yang salah paham itu. Ih, pada ibadah bagus, mati nih tuh kebohongan. Nah, berarti mengkonfirmasi sebaliknya tuh. Nah, mungkin kita ini orang baik secara sosial doang. Etika kita baik, bahasanya baik, nggak tegaan kita. Padahal rumusnya nggak berubah. Allah ingat. Inna samuda kafaru rabbahu. Wajarlah ngelus dada. Bahkan mungkin Nabi Soleh juga belum bisa legowo melihat fakta orang-orang itu seketika mati di dalam rumah-rumah. Maka ditegaskan, jangan dipikirkan Soleh, karena kaum Samud itu divonis kafir. Divonis kafir kepada Tuhannya. Allah bom dan di Samud, betapa jauhnya dia dari rahmat Allah. Bom dan jauh, jauh, jauh. Nah itu potongan lagu Jakarta Kus. Datang Jakarta ya. Jauh, jauh, jauh Jakarta. Nunggang truk masuk Jakarta, dia duduk di truk itu ke arah belakang kakinya. Itu video klipnya, saya masih ingat. Gas plus. Walaqad ja'at. Nah, ini kita masuk ke paragraf baru ya. Ini kan kita kemarin kekurangan 2 ayat. Sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, cerita bukanlah cerita. Selalu timbul pertanyaan, Ustaz, pasti cerita diulang maning surat lian, maning kan. Mengkonon-konon kembali. Saya rada kecewa, prihatin, kadang-kadang jadi disebut dengan cerita untuk anak-anak. Tidak, ini pesan besar. Cerita ini ditampilkan lagi di surat Hud dalam rangka memberi mensugesti Nabi Muhammad yang mengalami kendala dalam berdakwah. Nabi Muhammad harus tahu the best practice nabi-nabi sebelumnya. Karena Allah dalam proyek Nabi Muhammad tidak ingin gagal. Dan kemudian sejarah mencatat 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, kita bisa nikmati Islam di kota Serang ini. Di Pontang, Tirtayasa, di Padang, sampai di pinggiran darat, di Lontar, di mana lagi? Alang-alang, ada Islam tegak di situ dengan modal 23. Sampai ke puncak Gunung Bromo. Puncak Gunung Bromo. Nabi terlama, Nabi siapa yang berdakwah? Nabi Nuh. Nabi Nuh 900 plus 150 tahun. Berarti 1050 tahun, 2 periode. Nabi Muhammad juga 2 periode sama. Periode 1 900 tahun, periode 2 150 tahun, tetap divonis gagal. Nabi Muhammad periode pertama 13 tahun, turun kuliah ayyuhal kafirun. Jangan ngotot pengamat. Orang Mekah ini sudah bukan objek dakwah lagi, tinggalkan.
Maka la a'budu ma ta'budun. Jadi qul ya ayyuhal kafirun bukan ayat-ayat toleransi, tapi pernyataan berakhirnya proyek dakwah. Maka pindah ke Madinah. Jadi 3 bulan setelah surat qul ya ayyuhal kafirun, maka Nabi Muhammad masuk ke fase persiapan hijrah ke Madinah. Butuh 10 tahun di Madinah, lebih cepat dari perkiraan. Kalau mengacu kepada perjanjian Hudaybiyah mestinya tahun ke-13, tapi kan lebih cepat. Jadi kalau pakai teori Hudaybiyah sebetulnya ketemunya 13 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, 26. Tapi Nabi cukup dengan umur 60 berapa? 63. Sukses haji ya, cukup sekali. Disebut haji wada. Kita masuk ke paragraf baru, yaitu pada saat ada rombongan malaikat. Saya mau nanya nantinya, mau berangkat ke Jordan. Di Jordan itu ada satu kampung yang memang sudah kehilangan akal sehat karena mempraktekkan LGBT. Kenapa kehilangan akal sehat? Rushdun itu akal sehat. Mereka lupa kali, mereka tumbuh besar itu dari anak-anak, lahir dari rahim ibunya, maka butuh lawan jenis. Tapi unik, setiap ada tamu lanang jadi rebutan LGBT. Nah, tragedi buat kenabiannya, nabinya lagi siapa itu di Lut, yang bikin nangis ya, kita juga sedih. Istrinya Nabi Lut tidak peka, malah dia menjadi permisif, tidak berusaha dakwah, malah usaha jadi lawan lah, nggak kembali, membiarkan keadaan semakin memburuk. Maka nanti istrinya Nabi Lut tidak masuk daftar evakuasi. Tapi Nabi Lut kan seorang suami, tetap pasti teringat istrinya, diancam oleh Allah, jangan nolak istri kamu, karena ada kan di situ. Nah, yang menarik, sebelum azab itu terjadi, Allah mengutus malaikat untuk persiapan azab itu. Rupanya malaikat itu datang dari arah selatan, sehingga perjalanan mereka menuju Jordan didesain oleh Allah mampir ke Palestina. Malam itu, maka mampir ke rumah Nabi Allah bernama Nabi Ibrahim yang tinggal bersama salah satu istrinya, yaitu Siti Sarah. Pertanyaannya, pelajaran apa yang diambil dari rangkaian peristiwa itu? Kan ini cuma cerita. Pelajaran apa ya? Tujuannya tetap mensugesti Nabi Muhammad yang menghadapi problem macetnya dakwah. Kan surat Hud di situ posisi. Ada pelajaran apa dalam cerita Nabi Ibrahim kedatangan tamu malam-malam? Kalau Ustadz pada umumnya saya kasih bocoran. Ini faedah wajibnya menyervis tamu. Kan sibuk Nabi Ibrahim, bengi-bengi masak kari daging. Padahal Nabi Ibrahim nggak kenal, nggak mampu mengidentifikasi ini siapa dulu, ruang di KTP-nya belum dilihat. Nah, biasanya ustadz membangun faedah wajibnya memuliakan tamu. Nah, sebetulnya ada di mana posisi cerita itu coba? Apa faedah rangkaian kisah itu ditarik kepada upaya Allah mensugesti Nabi Muhammad agar tidak macet dakwahnya? Apa yuk? Itu kan ada beberapa potongan episode dalam peristiwa itu. Satu, si malaikat memberikan kabar gembira, Ikura bin Nira bakal melahirkan, bahkan namanya udah dibocorin. Siapa itu namanya itu? Sebenarnya Ishak.
Bahkan lebih keren lagi, dari Ishak muncul Yakub. Jadi dapat bocoran, jangan panik. Suamimu tua, kamu dapat hasil lab mandul, tapi kamu akan punya anak plus cucu. Berarti kan udah tinggal. Yakub itu kan cucu. Yakub itu anaknya Ishak. Yakub punya nama lain Israel. Nah, keturunan Yakub disebut Bani Israel. Dari Siti Hajar Ismail. Ismail jalur Arab, bukan Ishaknya. Yakub jalur Israel. Nah, itu step satu. Step lainnya ditanya oleh malaikat ini, Lur, apa dingin dikira nih Jordan? Dulur kamu siapa, Lur? Gagal dakwah, umatnya pada mempraktekkan akal nggak waras, LGBT. Saya diperintahkan Allah untuk mengazab mereka. Di haji saya dikerunyani, nggak bisa kan? Nggak bisa. Tolong sih, nggak bisa kan? Aja ditawar. Kalau dia begitu kan. Jadi apa itu misinya? Nah, itu saya kedengaran di Zoom, pinter, siapa itu? Jadi nggak berubah untuk menegaskan konsep azab kalau sudah ditetapkan tidak dapat dibatal. Nah, pertanyaan saya, kenapa azab nggak bisa dibatalkan? Kenaikan harga pertalite bisa ditunda, bisa dibatalkan. Kenapa? Nah, ini saya kasih tahu ya. Semua azab Allah pakai huruf fa loh, bukan summa. Semua azab Allah pakai fa. Berarti tanpa waktu untuk antisipasi ya. Nah, ini prinsip azab. Azab itu ditetapkan Allah setelah dua perkara, pasti, dan ini waktunya panjang. Satu, amal as-sayyi'at, ada kemusyrikan, ada bid'ah, panjang waktu, panjang. Ada yang musyrik 20 tahun, ada yang zina seumur umur. Yang kedua, kesempatan taubat. Pasti sebelum azab, pasti itu. Dengan caranya Allah menggiring orang ke proyek taubat. Nggak diambil-ambil, pasti azab datang. Ini amal sayyiat, munafik dan segala, pasti waktunya panjang. Waktunya panjang, Pak. Nggak ada orang baru sekali dosa diazab, nggak ada. Yang kedua, taubat, pasti waktunya cukup. Dari dua hal ini diabaikan, maka fa. Nanti fa, pasti kita ini. Fa, maka kalau sudah fa, tidak ditunda, bisa dipercepat. Kenapa? Karena sebelumnya ada panjang waktu, ada cukup waktu. Pasti. Jadi tidak bisa ada orang membangun opini, kok bisa sih Allah gitu amat? Nggak bisa. Semua azab itu pantas, layak. Semua layak. Ayo, siapa yang lagi sakit sekarang berani ngeluh pada Allah? Nggak seimbang dengan nikmatnya surga. Nikmat yang kita terima itu kalau dihitung nggak akan dihitung. Sementara kesulitan yang kita hadapi terhitung. Nah, azab juga begitu. Pasti cukup waktu untuk mengantisipasi, nggak dipakai, maka azab datang dan tidak bisa diantisipasi. Nah, itu ciri khasnya begitu.
Begitu juga kedatangan malaikat itu kepada Nabi Ibrahim untuk menegaskan rangkaian ayat sebelumnya bahwa azab adalah sesuatu yang tidak dapat diantisipasi, karena pasti sebelum azab Allah memberikan waktu yang cukup dan panjang untuk mengantisipasi. Jadi sebetulnya azab itu panjang. Azab yang terjadi di Cianjur pasti 20 tahun sebelumnya ada waktu untuk antisipasi. Mungkin 20, mungkin 30, mungkin 40. Coba kalau dibuat kilas balik, pasti ada. Mungkin saman, mungkin organisasi, mungkin seseorang. Hati-hati, satu-satu bencana. Hati-hati, satu-satu bencana. Nah bencananya mah bebas, azabnya kan yang mahal. Bencananya bisa tabrakan motor, mobil, kebakaran rumah, bencananya. Tapi kan azabnya adalah orang masuk jadi korban di situ. Padahal di ahli ibadah kata kita, kata Allah bukan. Kita doang yang ketipu. Nah kita lihat ceritanya, walaqad ja'at rusuluna. Allah menegaskan, ini beneran ya Muhammad, benar terjadi. Suatu malam datanglah rusuluna, para malaikat. Allah menceritakan utusan-utusan kami. Jadi malaikat dapat surat tugas nih. Berapa jumlahnya? Macam-macam versi tafsir. Ada yang bilang 80, ada yang bilang 8, ada yang bilang 12. Wis akeh bilang. Mampir ke Ibrahim, rumah Ibrahim, untuk tugas bil busyra, membawa kabar gembira. Karena sudah lama ini suami istri, Ibrahim dan istrinya nangis pada Allah. Khawatir perjuangan dakwahnya tidak ada yang meneruskan, karena tidak diberi keturunan. Suaminya Nabi Ibrahim yang tukang nangis berdoa ini sudah semakin menua. Istrinya konon sudah diyakini oleh para ahli saat itu, mungkin paparaji, mungkin dukun bayi, tapi sulit punya anak karena divonis mandul. Maka cuma bisa menangis. Kedatangan malaikat ini maksudnya menjawab doa Nabi Ibrahim. Mungkinkah? Ya kalau udah Allah memutuskan, kenapa enggak? Kalau mereka urut salam, salaman, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah malam-malam, ya. Anehnya Nabi Ibrahim tidak serumit kita. Kita ini kan patitan, ini kini simpun, ini kini kakak ini. Keren kakak, Nabi paling keren. Kakak ini simpun di, urusan apa? Sampun izin RT, buat tadi kita sampun sipang dikini. Ini Nabi Ibrahim langsung masuk tegan nih sebentar ya. Saya mau ambil minum, makanan segala. Jadi tidak ada curiga, tidak ada. Salam, qala salam, maka direspon oleh Nabi Ibrahim, waalaikumsalam. Kata lengkap, majikan, tidak diidentifikasi. Fama labisa anja bi'ijlin hanidin, tak berselang lama Nabi Ibrahim, ingat Nabi Ibrahim bukan istrinya, yang menyuguhi hidangan daging asap yang dipanaskan, dibakar. Butuh berapa waktu itu kira-kira tuh? Jam. Nggak sampai daging terhidang. Saya masuk 10 jam, hutang tipit, gelatih tukun daging segala. Perkiraan waktu ini jam 12 malam ini rombongan datang. Ini jam 12 malam. Kalau nyampe fajar terbit ada waktu berapa jam? 5 jam ya. Kita pakai 2 jam untuk masak. 2 jam berarti itu malam itu jam 2. Sekali lagi Nabi Ibrahim yang keluar menyuguhi tetamu-tetamu yang belum ditanya by name, by addressnya belum ditanya, identitasnya.
namanya siapa, alamatnya di mana, periogi keperluannya apa bro. Akhirnya Nabi Ibrahim. Nah ini diingatkan oleh para ulama, termasuk saya ini, jeleknya saya. Kadang-kadang gemburan, mama, minum dah. Nggak boleh mengeluarkan istri untuk menyuguhkan hidangan, nggak boleh. Saya paling jelek, kadang-kadang kegemburan rabi. Lalu saya marah-marah, kamu ini cuma nolong bapak nerima tamu aja nggak mau. Ini kita diingatkan nggak boleh mengeluarkan istri untuk menyuguhkan hidangan. Jadi suaminya ya, kalau mau pak diberi kode. Bentar si mama masih ada tamu nih, bukan ini minuman nih. Lakinya kan otaknya ngeres baik. Montangnya kan tadi pagi, kang subuh kang, ibu mah. Tadi Pak Jerusdi mulai nyambung mas. Saya khusuk dengan Ustaz. Bukan khusyuk, paham bahasa. Jadi dapat faedah, istri tidak boleh apa disebutnya menampakkan diri apa ya? Memperagakan itu. Diperlihatkan. Ini penting karena tamunya belum dikenal Pak. Iya. Belum dikenal. Falamma ro'a aidiyahu di dalam ngibai ngepul kan kayak ini gulai kayaknya yang masak Pak Manto ya depan Toyota Kemang itu gulai paling enak dibanding mekar. Iya, 20.000 ya seporsi ya. Iya saya. Enggak, saya mah gulainya daripada tongseng gulainya di situ. Pokoknya enak lah. Terus wah ya akel untuk dibungkus. Duduk kokoh itu akel. Mana ini? Ra'a aydiyahum, ketika diperhatikan la tasilu ilaihi nakirah, tidak disentuh-sentuh hidangannya, la tasilu wasilah, tidak nyambung tangannya. Nabi Ibrahim tidak ngamati kakinya ngambang nggak dari tanah itu. Kan belum tahu malam. Bukan, belum kan dia malaikat kan mengambil penampakan manusia. Telepon Kang, boh tenang, saya bukan manusia, kami ini rombongan malaikat. Ayo Allah, sepurani karena yang butuh makan itu manusia. Wa aujasa minhum hifatan, maka ketakutan Nabi Ibrahim ngelihat orang ini tidak, rombongan tamu ini tidak mau menyentuh hidangan itu. Dalam tradisi orang-orang di zaman itu, kalau ada tamu di servis tidak merespon, ini tamu bukan penjahat. Nah, Nabi Ibrahim ketakutan. Duh, gawat. Mana satpam nggak ada, dia nggak bawa pistol, apalagi Glock, laras panjang nggak bawa lah. Plus sarung tangan belum dipakai lagi. Nah, malaikat ngelihat Nabi Ibrahim gemetaran, maka kata malaikat, qalu, berkata, la takhaf, aja inna ursilna ila qaumi lutin, kami sekedar mampir di sini nih. Tujuan kami mau singgah ke desanya Nabi Lut. Oh, kok dan kakak niki malaikat. Lah kenapa enggak pakai kartu nama sih? Name tag gitu. Iya, name tag atau yang dijahit apa namanya itu? Nama tempel. Yang di board itu apa namanya? Bed.
monggo ya. Kayaknya tadi kaget, ini ngampur-ngampur. Wa amratu qaimatun, rupanya Siti Sarah ngintip ketika suaminya itu gemetaran. Wajar istri itu was-was kalau suaminya ngadepin tamu. Kenapa? Takut ada apa. Apalagi kalau tamunya perempuan pasti diintip pakai CCTV kan. Akhirnya begitu kedengaran ternyata malaikat, fadohikat mesem, ketawa rabini tujuong jahat, ternyata malaikat. Fabasyarnaha bi Ishaqo, bahkan tidak hanya senang karena suaminya bukan menghadapi penjahat, bahkan berkali lipat senangnya karena malaikat ini membawa bocoran informasi, yaitu fabasyarnaha bi Ishaqo, kamu selamat ya, kamu sekarang seorang ayah dari bayi yang akan dikandung istrimu, akan dikandung istrimu. Belum, cuma titip ya, kata Allah namanya jangan nama yang lain, Ishaq. Wa min warai Ishaq Yakub, dibocori lagi hal yang sulit diterima. Terus Him itu Nabi Ibrahim ya. Ibrahim, kalau sekarang punya anak kesan Ibrahim, panggilnya Ibrahim dulu nih mah. Jangan kaget, Ishak nanti punya anak namanya Yakub. Belum, nggak boleh orang beriman nggak percaya, nggak boleh. Maka kolat dikomentari oleh istrinya, masih dibalik gorden. Ya wailata aalidu, sing bener sih sing rebay. Lah primen kita bakal duwe anak. Wa ana ajuzut, saya divonis mandul. Nggak tanggung-tanggung hasil cek lab biomed. Wahada bali lan laki kita ko tenaga syaikhon. Bukan Haji Rusdil, ini suaminya Nabi Ibrahim. Syaikhon. Syekh itu artinya banyak umurnya. Tapi bisa juga saya panggil Pak Faris ini, saya panggil Syekh. Bisa karena banyak ilmunya. Jadi tetap dipanggil Syekh. Tapi ketika bukan karena mengacu kepada banyak ilmu, maksudnya banyak umurnya. Bukan tua, banyak umurnya. Jadi pada saat itu rata-rata sudah sulit untuk lelaki menggauli istri, itu umur 90-an. Pada saat itu Nabi Ibrahim ini mungkin oleh istrinya dirasa sudah tidak seperti dulu lah. Tidak seperti dulu yang lagi. Kalau Pak Haji kan semakin mana semakin berani kan, sehat kan. Alhamdulillah. Masih 15 tahun lagi. Amin. Inna hada la syai'un ajib. Sulit dicernakan, mentakjubkan, ajib. Kalau malaikat merespon, atajabina min amrillah, emang ada yang aneh kalau soal keputusan Allah, ada yang aneh. Nah ini faedahnya apa artinya? Tidak boleh menganggap perkara Allah itu tidak masuk akal, karena standarnya bukan akal kita. Emang ada yang aneh dari keputusan Allah, rahmatullah wa barakatuh, belas kasihan Allah. Memang kalau mengacu kepada usia suamimu dan situasi kerahimanmu nggak bisa. Tapi Allah memutuskan rahmatnya, ngerunyani, maka bisa punya
anak. Berarti yang lain yang belum punya anak sudah tua, sama artinya belum dikerunyani, gitu dong sederhana. Ya, belum dikerunyani. Wa barakatuhu alaikum, plus dikasih kebaikan yang melimpah. Kok bisa minta anak tapi plus cucu dikasih? Mintanya apa? Anak, dapatnya plus cucu. Ada lagi satu bonus lagi, dapat Nabi Muhammad nanti berapa ribu tahun kemudian. Karena kan dia juga minta Nabi terakhir. Mana itu? Alaikum ahlal bait. Kalian selamat, kalian masuk daftar list, dapat rahmat Allah dan dapat barakat Allah. Alaikum ahlal bait. Para penghuni rumah ini siapa? Nabi Ibrahim dan Siti. Innahu hamidun majidun. Oleh karena itu ajar kalian, pujilah Allah Hamid. Maka Nabi Ibrahim mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Majid ultimate, sulit bisa disaingi. Siapa yang sebaiknya Allah? Enggak ada. Kata kita istri kita ada pundungnya, kata kita orang tua kita ada pundungnya. Enggak ada lah. Oleh karena itu habiskan pujian hanya untuk Allah, dan yang lain nggak pantas kita puji. Falamma dzaba Ibrahim roh, akhirnya roh keluatan hati sirna. Nabi Ibrahim masih gemeter, bahkan masih kepikiran kita mikir pukul lagi pulang mikir akan pengen anak. Sekarang roh sehingga dia buat itu sirna. Keruat karena pada mirip ya. Keruatan hati sirna. Berarti kalau pengen depresi hilang, nunggu kabar dari Allah. Wajatul busyra, berkebalikan itu, bahkan kemudian berak. Yujadiluna fi qaumi Lutin. Sayang, Nabi Ibrahim masih aja adu argumentasi dengan para malaikat itu soal rencana mengazab kaum Lut. Paham gak ini? Iya. Oke, kita buat dramanya. Saya lagi gembira banget. Sudah lama saya tuh pengen punya anak. Datang istri dari puskesmas. Oh, si kaduan nyengir sekatan kan. Begitu datang, oh dirangkul kitanya. Alhamdulillah Bapak, garis 2. Itu ada filmnya. Ada film positif hamil. Kira-kira saya lagi ada tamu. Lagi ada masalah penting. Kira-kira saya ngusir tamu enggak? Ngusir kamu, Kang, mesti Kang ya, karena saya mau meluapkan kegembiraan. Padahal si tamu ini lagi penting karena ngurus bencana dan butuh diskusi dengan saya. Kang, mau kedipet Kang ya? Saya pengen memeluk istri, pengen bicarakan namanya siapa nanti namanya. Ini aja Bapak namanya Musta'ani, artinya yang ditolong Allah, karena keguguran baik seluruhnya. Ternyata Nabi Ibrahim tidak seberang itu dapat anak dan cucu, tetap merayu malaikat katurun sikat. Pertama nuhunnya kulanya dikerunyani Allah, antuk kecil, antuk putu, tapi kita cukupnya soal rupiah, ini soal lain. Kok turun saya batalkan ke Sodom tuh, ke Jordan batalkan. Luar biasa Nabi Ibrahimnya, luar biasa. Jadi
walaupun di tengah-tengah keharu-biruan mendapatkan kabar gembira, kasih sayangnya pada umat tidak berubah. Nah, itu penting di situ ya. Dramanya itu kecil tapi penting. Inna Ibrahim la halimun awwahun munib. Ini larinya kemana nih? Karena ini kan i-nya ini li ta'lil kan? I-nya li ta'lil. Ya, halimun. Berarti kan artinya karena. Itu potong lagu karena ika. Inna Ibrahima la halimun awah apa awah? Awah apa? Minuman rempah-rempah Gunung Kidul. Ya kan minuman awah, aweh ya. Wedang unguh ya. Awah, tawab. Pertanyaan saya, rangkaian ini merefer kemana? Hah? Ya. Ayo saya bantu. Sebelumnya ada dua peristiwa. Satu soal sukses dapat anak. Dua soal rencana azab. Nah, merefer kemana? Nah, bagus. Saya pernah dapat mendengar ceramah. Saya lama sudah merenungkan, sehingga larinya unik. Kata si penceramah ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang belum dapat keturunan, jangan putus asa. Konsisten kayak Nabi Ibrahim. Ambil fadilah dari Nabi Ibrahim. Satu, halim. Dua, awah. Tiga, tawab. Ayo bertobat. Mungkin ada dosa yang menyebabkan tidak diberi keturunan. Ini kata penceramah. Tapi kira-kira nyambung amat ya. Nyambung amat. Ini soal merefer. Karena dianggap ayat ini merefer kepada soal al-busyra. Saya nggak ke sana. Ini merefer ke baru. Jadi kata Allah, itu si Ibrahim ngotot merayu malaikat, udah sih jangan ke Sodom, udahlah pulanglah. Karena Nabi Ibrahim ini pekonon, satu halim, dua awah, tiga tawab. Nabi Ibrahim nggak ada kaitan dengan masalah anak. Dari mana tahunya? Ya tadi itu, kalau saya, pasti saya suruh pulang tamu ini. Nabi Ibrahim sebentar gembira, fokus lagi masalah umat kan. Jadi Nabi Ibrahim itu ya Allah halim, lembut kalau berdakwah, gampang ngemaklumi. Umat yang gak nurut bismillahirrahmanirrahim ya menawi sabdar ya. Awal tawab juga. Maka Nabi Ibrahim itu banyak doa yang dimulai dengan gufronaka gufronaka. Sehingga Nabi Ibrahim berpendapat, menurut Nabi Ibrahim separah itu kaumnya Nabi Lut, tapi belum layak diazab. Menurut Nabi Ibrahim kasih waktu untuk bertobat, tawab. Kata Allah sudah habis waktunya. Ada berapa? Ada panjangnya waktu, ada cukupnya waktu. Kan ada dua tuh. Ada panjangnya waktu, ada cukupnya waktu. Waktu untuk bertobat sudah cukup. Tapi kata Nabi Ibrahim, kasihlah gitu, siapa tahu mau bertobat. Nah itu ceritanya. Sekali lagi, kualitas kelembutan, kelegoan Nabi Ibrahim mengacu kepada rencana azab kepada kaum Nabi Lut. Karena kalau kita dengar ceramah pasti
bisa mengacunya kepada cara punya anak bagi yang masih belum dapat anak. Saya kurang setuju saya. Maka kata itu, ya Ibrahim, kata malaikat yang kira itu, hei Nabi Ibrahim, arid anhada, nikir, jangan ganggu saya. Dicegatkan Nabi Ibrahim, ditangisi, perasaannya liur tegeramat ya, senajan ikut LGBT tetap dulur kita. Malaikat, nikir, awas, berangkat. Arid anhada. Innau qad ja'a amru rabbika, sesungguhnya telah tetap keputusan Allah soal azab. Saya tidak bisa ditahan sedetik pun atau disuruh cepat-cepat sedetik pun. Wa innahum atihim azabun ghairu mardud, bahwa keputusan Allah adalah mendatangkan azab ke daerah Sodom di Jordan ghairu mardud, sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Titik sejenuh. Akhirnya kita ambil beberapa ayat ya. Satu ayat. Walamma ja'at rusuluna Luton, akhirnya rombongan malaikat yang tadi ditahan Nabi Ibrahim lolos melakukan perjalanan dari Palestina menuju Jordan. Saya berperang ukur kira-kira berapa jarak itu, tapi Nabi Ibrahim tahu situasi di situ, tahu jenis masyarakatnya, mungkin biasa kendeaan, chatting kan nggak paham ya. Akhirnya ketemu Lut, ngobrol, Lut, waktunya tiba, waktunya. Nah, kedatangan malaikat membawa keputusan Allah untuk mengajak Syi'a bihim, membuat depresi Nabi Lut. Depresi itu artinya apa itu? Karena dianggap gagal berdakwah. Ini soal legasi, ini soal kehormatan. Nabi Muhammad juga ngotot kau bertahan di Mekah, tapi kata Allah, kul ya ayyuhal kafirun, sudah gak pantas kamu meneruskan dakwah di Mekah. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad kan kalau bisa ingin bertahan, walaupun berdarah-darah, dibully, dikriminalisasi, hampir semua nabi nggak ada yang menyerah, nggak ada. Jadi kalau The Massive Syrian bernyanyi sekarang, nabi-nabi itu sudah membuktikan. Nama vokalis The Massive itu Rian, dengar ya. Wadhaqa bihim zar'an, bahkan daraan itu kalau dada apa? Sadrun, saking berangapnya di dada, bukan hanya dadanya yang menyempit, zar'an, berarti termasuk ini apa nih? Ya tulang yang ngepung dada itu apa rendah? Iga. Sesak, bahkan iga-iganya sesak, zar'an. Waqala, sampai Nabi Lut begini nih, kalau di drama ya. Hadza yaumun asib, abad tamat ini kan berapa? Hadza yaumun asib. Sampai sebegitu. Itu artinya apa itu, ibu-ibu, bapak-bapak?